Saya ke Siang. Prof. Koni dulu. Prof. Koni, nampaknya kita juga ikut deg-degan ya. Ini karena kan 2 hari lagi begitu kan. Gencatan senjata ini berakhir, justru ketegangan semakin terlihat di Selat Hormuz. Yang Anda baca, gencatan senjata ini apakah betul-betul dimanfaatkan kedua belah pihak untuk negosiasi tahap kedua, atau justru sebaliknya dimanfaatkan untuk mempersiapkan untuk perang terbuka? Itu bisa dua hal ya yang terpisah, Mm-mm. karena kalau kita bicara tentang ekonomi aspek, Mm-mm. sudah pasti kedua negara ini terdorong untuk segera sebenarnya menyelesaikan masalah. Tapi kalau bicara soal political aspek ini beda. Mm-mm. Misalnya Trump kan menulis di Truth Social ya tentang serangan kemarin itu. Kami beri peringatan mereka tidak patuh, jadi kami hentikan dengan lubang ruang mesin. Lalu kemudian kapal dikuasai oleh marinir Amerika Serikat dan diambil, sehingga Iran kan langsung bereaksi dong. Ini namanya Mm. pembajakan bersenjata gitu loh, gitu kan. Dan pasti Iran mengancam balasan karena itu nggak bisa diterima oleh Iran. Jadi menurut saya itu Hormuz itu semakin memanas karena Iran klaim kontrol penuh, sementara Amerika juga mempertahankan blokade ini harus terus dilakukan untuk majukan Iran ke meja perundingan. Nah, apakah sekarang perangnya akan berakhir maksudnya dalam Mm. satu atau akan sambungkah dengan gencatan senjata jilid 2 setelah tanggal 22 ini selesai? Menurut saya perang kemungkinan bisa terjadi meskipun perang penuh itu kemungkinannya enggak terlalu tinggi ya. Lebih ke eskalasi maritim dan serangan udara menurut saya ini. Oke. Dengan apa yang dilakukan oleh mungkin ini juga mungkin menurut saya ini sangat mungkin tidak ada perpanjangan gencatan senjata. Karena kenapa cara melakukan ini? Nah, kemudian kita mesti lihat juga kalau dari dampak ekonomi ini pasti kita sudah nggak bisa tahan. Indonesia juga sudah mulai menaikkan harga bahan bakar dan semua memperkirakan ini akan berbulan-bulan. Mm. Dalam normal situation aja nih, ada yang bilang nih kalau sampai Hormuz pun sekarang aman dibuka, itu akan panjang mungkin sampai Desember. Apalagi sekarang tuh orang melihat resiko sangat tinggi. Misalnya kita mau lihat di Rusia Group ya, Rusia itu bilang ini 50-50 nih. Ada peluang untuk perang tuh restart dengan serangan udara besar-besaran, akan terjadi. Mm. Ini menurut Rusia Group. Dan kalau menurut Polymarket misalnya, mayoritas trader tuh udah memprediksi konflik ini akan panjang sampai Desember. Nah, Anda bisa bayangkan secara ekonomi dunia ini akan tertekan sampai Desember. Reuters juga sudah bilang bahwa Trump itu ingin blokade itu terjadi sampai ini bisa selesai. Jadi memang ada ada ancaman saling bom ancaman. Kita sebutnya saling bom ancaman Mm. di antara mereka berdua gitu, di antara Oke. dua yang Jadi ada pertimbangan ekonomi dan politik yang kini juga nampaknya dipikirkan oleh kedua belah pihak begitu. Saya ke Pak Budi gini, sebagai mantan atas pertahanan RI 2009-2012 tentu bisa dikatakan tahu betul bagaimana strategi militer ataupun geopolitik dari Iran. Karena yang terbaru media Iran sendiri melaporkan bahwa Teheran sendiri tidak mau akan ikut dalam perundingan yang akan dilakukan dan justru menyiapkan hal lain. Apa yang Anda baca dari pernyataan Iran ini? Baik Mas, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Prof. Koni juga selamat sore semuanya. Saya melihat inilah waktunya, saatnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Carl von Clausewitz dalam bukunya On War. Mm-mm. Anything in war is very simple, but the simplest one is very difficult. Ya begini nih perang. Perang itu sesuatu yang sangat sederhana, tapi yang paling sederhana di dalam perang itu yang paling sulit dan itu yang paling complicated. Jadi kalau saya melihat perjalanannya dia naik turunnya, tarik ulurnya dan lain sebagainya, ini mungkin kita bisa melihat beberapa kriteria Mas. Kriterianya misalnya katakanlah apakah ini tuntutannya jelas. Nah, ini yang harus dibedah. Kemudian apakah ini memang kredibel ancamannya? Mungkin Amerika dalam hal ini dia punya itu. Nah, the next question is apakah dia mampu menyediakan exit ramp ya, terhadap Iran? Apa artinya? Kalau misalnya Iran ini mau keluar dari situasi ini yang diinginkan oleh US, apakah Amerika mampu menjaga dignity-nya Iran? Apakah tetap dia keluar dengan terhormat apa tidak? Ini kan nggak bisa dijamin oleh Amerika. Kemudian apakah Amerika bisa menjamin kalau toh memang musuh itu menuruti tekanannya, ya, ngikuti tekanannya, karena sudah patuh, ya, saya balik, dia patuh, ya, musuhnya Amerika ini. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah Amerika mau menurunkan tekanan tersebut?
Jadi Mas sekali lagi ya itu tadi akhirnya everything in war is very simple but the simplest one is very difficult. Nah, kalau saya melihat tadi Mas bertanya bahwa apakah Iran ini mempunyai semacam planning, ya tentunya punya lah Mas planningnya. Nggak mungkin nggak planningnya, antara lain Betul. bagaimana kan jeda peperangan, jeda pertempuran. Kemudian dua-duanya exhausted. Jangan bilang bahwa ini nggak very exhausting. Jangan ada yang bilang kayak gitu. Karena in term of war, itu pasti ada advantages, ada disadvantages. Ada untung dan ada ruginya. Ada yang dimenangkan geopolitically, ada yang tidak. Ada yang dimenangkan economically, ada yang tidak. Ada yang dimenangkan secara militarily, ada yang tidak. That's what you call it war. Jadi kalau misalnya Mas menanyakan bahwa apakah ada rencana-rencana yang disiapkan oleh Iran, tentunya ada. Yang pertama, kalau misalnya ini benar Iran menghindari tadi yang pembicaraan ke depan, ini kan juga leverage. Ini juga suatu dignity. Kenapa? Sebetulnya masyarakat yang ada di dalam Iran ini tidak mengendaki seperti ini. Jadi kalau misalnya Iran ikut lagi, katakanlah itu Negosiasi tahap kedua. tahap kedua, ini ya pemerintahan Iran harus tanggung jawab bahwa sampai sejauh mana dia mempertahankan national interest-nya, atau sampai sejauh mana dia terikut bagaimana genderang perangnya Amerika. Ini kan sesuatu yang harus dipertimbangkan bagi Iran. Kita masih membahas soal 2 hari jelang berakhirnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Justru ketegangan semakin meningkat terjadi di Selat Hormuz. Pertanyaan gantung saya tadi ke Prof. Koni. Prof. Koni, tadi Anda menyampaikan bahwa secara garis besar sebenarnya pertimbangannya ada politik dan juga ekonomi. Menurut Anda, mana yang lebih mendominasi? Kalau saya kaitkan dengan apa yang terjadi di Selat Malaka, kalau nggak bisa enggak kita harus lihat Indonesia konteks ya. Ada 2 yang terjadi, isu Selat Malaka kemarin kapal perang dan kemudian blanket overflight yang katanya sedang dibahas. Jadi menurut saya ini sudah jelas Amerika sedang bermain dalam aspek politik. TNI Angkatan Laut telah confirm bahwa USS Miguel Kate kemarin sudah lewat di Selat Malaka 18 April. Dia mau ngapain sih si Miguel Kate ini? Dia tuh mau langsung menyambung pernyataan Pentagon. Pentagon kan bilang Amerika memperluas operasi global untuk mengejar kapal-kapal Iran atau yang mendukung Iran di luar Timur Tengah, termasuk kawasan Indo-Pasifik dan Selat Malaka. Apa alasannya? Selat Malaka ini menurut mereka menjadi pusat dark fleet tanker. Apa itu dark fleet tanker? Adalah kapal-kapal mengangkut minyak Iran secara tersembunyi. Dan katanya tuh ada sekitar puluhan kapal shadow fleet. Nah, intinya Miguel Kate ini bukan kebetulan. Dia ini bagian dari strategi global interdiction-nya Amerika Serikat untuk menekan Iran dimanapun. Nah itu kenapa kalau kita kaitkan kepada rencana atau proposal yang menurut saya agak aneh, masa proposal sejak Februari belum selesai tentang blanket overflight, itu sangat bahaya karena Indonesia akan pasti terseret ke konflik ini gitu, karena kita yang punya Selat Malaka. Nah sekali lagi pemerintah Amerika mengusulkan blanket overflight periods itu harus betul-betul diperhatikan oleh DPR, karena saya apresiasi sangat kepada Kemlu yang sudah menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan akses. Tapi kembali, Indonesia kan selalu penuh kejutan. Tiba-tiba BOP juga tanda tangan. Nah ini jangan sampai. Sebab kita tuh harus tetap pegang dan harus konsisten melarang penerbangan apapun di atas udara kita yang terkait blanket flight, terkait kebutuhan operasi militer dan logistik ya. Saya nggak cuma bilang operasi militer, tapi operasi dukungan perang dan logistik Amerika Serikat. Karena kalau di Indonesia menyetujui, Indonesia dan nasibnya akan seperti Dubai, akan dianggap memihak dalam konflik tersebut, dan we like it or not kita akan terseret ke dalam konflik seperti Dubai dan kawan-kawan gitu. Dan ini nggak boleh terjadi. Itu kenapa betul-betul kita harus kawal ketat nih 2 hal itu. Tentang Malaka, kenapa jangan sampai Miguel Kate ini diikuti oleh USS Miguel Kate diikuti oleh yang lain. Dan sekali lagi right of transit passage, dia kan excuse-nya itu right of transit passage. Oke, kalau right of transit passage karena kita UNCLOS dan ALKI kita. Tapi kalau mengejar kapal-kapal Iran atau apapun yang mendukung Iran sampai ke sana, Indonesia harus bersikap tegas dan kita nggak boleh sama sekali membuka peluang kita masuk ke dalam konflik ini. Oke, ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap terkait dengan perang yang terjadi ya. Kalau dari Pak Budi sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita melihat ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz, begitu harapan kita bersama kan keduanya bisa negosiasi lagi. Tapi nampaknya ini alot. Menurut Anda, apakah ini karena syarat yang disampaikan oleh AS ini terlalu sulit atau menjadi ganjalan terbesar yang dianggap tidak masuk akal? Ya Mas, jadi begini Mas, tadi Mas menanyakan yang pertamanya sampai sejauh mana
involvement dari Russia sama China. Ya, saya berangkat dari sana dulu. Mas, perlu kita sadari bahwa the existence of China ya dengan situasi perang seperti ini sangat diuntungkan. Semakin prolong the war, semakin Amerika exhausted dalam hal ini, kemudian masuk dalam wilayah perang darat yang ada di Iran, ini Cina sebetulnya happy. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa China sama Amerika ini dia focusing in South China Sea. Nah, di South China Sea ini di sana ada AUKUS, ada Squad yang bapaknya itu ya founding fathersnya adalah Amerika. Apa artinya? Saat sekarang ini Amerika seeing others. Dia sekarang sedang fokus ke arah Middle East. Apa artinya? Sehingga di sini yang namanya Taiwan yang saat sekarang ini banyak fully di backup sama Amerika. Dengan Amerika bergeser ke Timur Tengah ini memberikan kelonggaran kepada Cina dan economically Cina akan semakin meningkatkan BRI-nya yang dia influence langsung di daerah Timur Tengah. Bagaimana dengan Rusia? Rusia tentunya di sini juga sangat diuntungkan. Kenapa demikian? Amerika yang selama ini sedikit banyak membantu Ukraine dalam hal ini dengan dia focusing on Middle East, sehingga Rusia di sini bisa merasa agak longgar bagaimana Ukraine and Russian warfare. Nah, di samping itu ya sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa baik Cina maupun Rusia, katakanlah Iran itu masuk dalam SCO, Shanghai Cooperation ya, masuk dalam organisasi yang dibentuk oleh China. Tapi tidak ada Mas jaminan Cina untuk military backup. Bagaimana dengan Russian to Iran? Russian Iran every time I speak up bahwa belum ada mutual binding defense agreement. Tidak ada agreement yang benar-benar sebagai blueprintnya antara Iran sama Rusia. Artinya apa? Artinya tidak ada physically backup. Namun demikian kalau below the surface, baik itu intelijen, baik itu masalah cyber, baik itu masalah high-tech, ranjau laut dan lain sebagainya, segala alpal dan alutsista, bagaimana selama ini Iran bisa bertahan, saya pikir ini sudah public secret. Pertanyaan Mas yang kedua tadi apa? Maaf. Berarti dengan kata lain, kalau seandainya perang terbuka ini akan terjadi karena negosiasi ini mandek, menurut Anda Rusia dan Cina sendiri mereka tidak akan mengambil sikap secara terbuka untuk membela ataupun ikut terlibat dalam perang ini ya? Exactly, Mas. Exactly. Jadi both of the countries, kedua-duanya itu menghindari physical, conventional warfare. Ya, prolonged warfare baginya mereka adalah sangat menguntungkan. Itu menurut saya, Mas. Baik, kalau dari Prof. Koni sendiri melihatnya seperti apa kalau kita melihat ini kan sudah 40 hari Iran ternyata bisa dikatakan bisa mampu meladeni Amerika Serikat. Jika perang kembali pecah, seberapa siap antara Iran maupun AS dalam segi kekuatan militer, terutama juga kita juga tidak memungkiri ada dana yang juga harus dipersiapkan begitu besar dalam perang ini. Ini ya Rusia buat Iran kita mesti lihat dia tuh sudah all out karena bagaimana sih negara sedang normal berjalan tiba-tiba yang di attack sama pemimpinnya dan lain-lain. Jadi kalau buat Iran ini sudah hidup mati. Kita lihatlah bagaimana kampanyenya Iran seperti itu kan. Nah dan perhatikan juga Presiden Putin itu sudah bilang ya. Sebenarnya Presiden Putin sudah menyatakan Hormuz itu telah menjadi senjata nuklir Iran. Jadi buat saya Iran tuh nggak akan pernah mundur dari Hormuz kalau memang itu dianggap senjata nuklirnya ya. Even Lavrov kan sudah bilang nggak ada solusi militer untuk krisis ini karena Rusia itu sekali lagi akan siap membantu penyelesaian tapi menghindari konfrontasi bersenjata. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Budi juga Cina juga mungkin akan menghindar karena dia harus lebih konsentrasi ke urusan dalam negerinya. Tetapi semuanya merasa bahwa sekarang ini memang tidak bisa mundur begitu atau threat begitu aja loh. Nah, kalau ditanya sekarang dukungan Rusia seperti apa? Dukungan Rusia pastinya tidak akan pernah menurut saya tidak akan kirim pasukan atau terlibat operasi tempur, tetapi pasti lebih ke proksi dan diplomatik. Bagaimanapun Rusia tuh kalau saya boleh sampaikan nih, tapi ini pribadi ya di luar kampus saya, ya sakit hati lah dia bagaimana Ukraine digunakan sebagai proksi. Nah sekarang buat Rusia ini menjadi menarik kan untuk menghajar Amerika lewat perang ini gitu. Jadi dia nggak akan langsung tempur, tapi dia sekarang merasa oke lah ini saya bisa gunakan sebagai proksi saya. Nah kalau sampai yang terjadi pun maritim war pecah, kemungkinan besar tuh Rusia pun hanya akan meningkatkan retorika dan yang pasti dokumen tadi yang dipertanyakan misalnya senjata
intelijen dan lain-lain, mungkin drones dan lain-lain. Itu yang akan dilakukan Rusia menurut saya. Dan ini kan sebenarnya masih punya waktu 2 hari begitu. Nah, 2 hari ini sebenarnya lebih dimanfaatkan ke apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak? Rembuk negosiasi atau justru sama-sama menyiapkan amunisi militernya untuk perang terbuka masing-masing? Saya ke Prof. Koni dulu, singkat. Singkatnya, udah berat lah karena apa yang dilakukan oleh marinir Amerika Serikat melumpuhkan US Prince, itu kemudian masuk kapal, kemudian menyita kapal, itu buat Iran itu parah tuh, dan dia nggak mungkin mau terus ke meja perundingan kalau begini caranya. Itu kan serangan bersenjata namanya. Baik, kalau dari Pak Budi sendiri melihatnya bagaimana? Ya Mas, kalau menurut saya ini semua sekali lagi dia persiapan untuk the next level. Apapun yang dilakukan Iran dengan katakanlah dia besok tidak mau mendatangi, ini adalah posisi tawar dia yang sebenarnya yang namanya diplomasi, yang namanya bargaining itu tidak bisa diikuti dengan ancaman. Bagi Iran, yang namanya diplomasi by pressure seperti ini tidak masuk akal, dan inilah makanya tuntutan dalam negerinya Iran selalu bilang tidak usah dilanjutkan untuk diplomasi sama Amerika, karena ini adalah salah satu tarik ulur dan strateginya Amerika sedemikian rupa tetap Iran, Amerika tetap uphold national interestnya dia. Hal-hal yang unbargaining position dia akan tetap tidak bergeser sedikit pun. Tadi wacana katakanlah 5 sampai 20 itu, mungkin 8 sampai 12. Sekarang ada nggak wacana untuk mencari intersection itu? I don't think so. Kemudian bagaimana intersection dari multifront yang dipunyai oleh Iran, ya, di mana dalam hal ini bahwa Houthi ada di Yaman, kemudian juga Hizbullah yang ada di Lebanon. Ini kan national interest sekaligus merupakan the unique of Iran. Adakah sekarang kata-kata dari Amerika yang mengendorkan sedikit tekanan-tekanan tersebut? Sama dengan tekanan-tekanan yang ada maritim koersif militer maritim yang dilakukan oleh Amerika. Apakah dia ada simptom bahwa dia menurun? Tidak ada. Buktinya apa? Buktinya kapalnya yang berbendera Iran malah ditangkap. Ini kan sebetulnya di atmosfer. Ini kan merusak atmosfer dari yang perjalanannya mulai smooth, tiba-tiba ditangkap seperti itu, dan ini adalah reflect everything bahwa Amerika ya begitu memang keinginannya dia tekanannya pada posisi tekanan maksimum, Mas. Tidak akan dia mengadakan tekanan dalam posisi balance. Dia akan semaksimum mungkin. Agar apa? Agar nanti apa yang disampaikan di Islamabad itu benar-benar sesuai dengan keinginan Amerika, dan ini tidak akan pernah ditolerir sama yang namanya Iran. Makanya Iran sekarang agak mundur sedikit, atau maju atau mundurnya saya kurang pas terminologinya. Dia lebih ke arah datang apa enggak ya saya? Datang apa enggak ya saya? Padahal tadinya memang harusnya datang. Nah, ini sebetulnya Pakistan ini juga sebetulnya naik rapornya, Mas. Kenapa? Karena bolak-balik ke Amerika, ke Pakistan. Coba Mas, kita lesson learn. JCPOA at that time ini kan multi, bagaimana P5+1 ditambah dengan Jerman saat itu. Apa artinya ketika ini sudah mempengaruhi energi global, ketika ini sudah mempengaruhi militarily unsafe di situasi global, maka mau tidak mau, Mas, leverage itu harus ditempuh dengan negara-negara yang kiranya memang influence match. Influence match di sini siapa? Rusia. Influence match di sini siapa? Cina. Tapi big question, Cina sama Rusia tidak akan mau directly involved. Dia hanya by the shadow of the shadow, puppet of the puppeteer, something like that. Kenapa? Karena hanya jalan itu, Mas, yang akan menguntungkan dia economically or militarily juga. Baik, jadi secara tidak langsung memang dari Rusia maupun China mereka juga sudah mengambil langkah mengantisipasi dampak perang yang terjadi di Timur Tengah. Harapannya Indonesia juga sudah mengambil langkah-langkah strategis ya untuk mengantisipasi dampak perang yang terjadi di sana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau tambahkan sedikit. Oke, boleh silakan Prof, singkat saja. Ya, singkat saja ya. Kita tunggu nih, karena Cina itu sekarang stok minyak dia tuh hanya 1,39 miliar barrel. Artinya kalau dihitung dia cuma punya waktu 120 hari. Jadi kalau perang ini melampaui 120 hari pasti Cina akan turun tangan, saya yakin.
Baik, kita nantikan seperti apa ya langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara yang punya kuasa dan sebenarnya mereka bisa ikut andil begitu dalam mendamaikan perang di Timur Tengah. Terima kasih Prof. Koni, terima kasih Pak Budi telah berbagi perspektifnya Terima kasih, di Kompas Petang. Mbak. Salam sehat Terima semuanya. kasih, Prof.